Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih patut kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena di tengah-tengah kesibukan kita sepanjang hari ini, kita masih boleh meluangkan waktu sejenak untuk beribadah melalui ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini. Sebelum kita masuk pada ibadah, saya undang kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Masuk kita kepada pelayanan firman. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 10 ayat 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Engkau sediakan bagi kami di tengah-tengah aktivitas kami sepanjang hari ini, di tengah-tengah rutinitas pekerjaan kami. Engkau masih izinkan kami untuk berkumpul, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun tidak secara langsung ya Bapa. Tapi kami percaya semua itu dapat terjadi karena kasih karunia daripada Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, mampukan hamba-Mu, berikan hikmat kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Teristimewa semua yang mendengar boleh memahami dan mengerti akan maksud firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 6 yang menyatakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Renungan pada malam hari ini ingin menasehati dan mengingatkan kita semua supaya menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Taat artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketaatan adalah syarat untuk mengalami berkat Tuhan. Semua orang percaya pasti tahu kebenaran ini, tetapi dalam prakteknya ada sulit sekali untuk melakukan apa yang diminta Tuhan. Di sisi lain, kita menuntut Tuhan untuk memberkati hidup kita. Judul bacaan pada Sabda Bina Umat untuk bacaan malam hari ini yaitu diberkatilah orang benar. Sekarang konteksnya, orang benar itu yang seperti apa sih? Orang benar itu yang bagaimana sih? Orang benar ialah orang berdosa yang sadar dan mengaku bahwa ia berdosa, dan orang berdosa yang sadar ini dan yang mengaku berdosa ini, ia mencari Tuhan. Simpelnya seperti ini. Kalau orang benar adalah orang yang dapat melakukan 10 perintah Tuhan, apakah ada? Pasti Bapak-bapak sekalian termasuk saya, dari 10 perintah Tuhan pasti tidak akan seumur hidup tidak akan dapat melakukan semuanya secara penuh. Nah, ketika dikatakan orang benar adalah orang yang dapat mempraktekkan atau dapat melakukan 10 perintah Tuhan di dalam kehidupannya sepanjang hidupnya, saya pikir itu sangat sulit, sangat susah. Nah,
Maka untuk itu kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa, dan yang mengaku berdosa butuh atau harus mencari Tuhan. Simpelnya seperti gini. Orang sakit yang mengaku dia sakit, benar kan? Bahwa dia tidak berbohong, bahwa dia sakit dan mengaku sakit. Orang sakit yang mengaku sakit tadi, dia mencari apa? Mencari Tuhan dan mencari dokter untuk menyembuhkannya. Begitu juga dengan kita. Maka definisi dari orang benar ialah orang berdosa yang sadar akan dosanya dan mengaku bahwa ia berdosa, tetapi ia mencari Tuhan. Nah, sementara untuk orang fasik adalah orang berdosa yang tidak mau mengakui bahwa dia berdosa. Nah, orang benar di sini adalah yang mau mengaku berdosa dan mencari Tuhan. Bagaimana dia caranya mencari Tuhan? Kita bisa lihat di dalam Mazmur 1. Yang mencari Tuhan itu adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, konteks bacaan kita ini adalah diberkatilah orang benar. Untuk mendapatkan berkat itu maka kita harus hidup secara benar. Untuk hidup secara benar yaitu tadi kita harus mau melakukan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, bahkan hidup taat dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Untuk dapat menjadi pelaku firman diperlukan tindakan iman yang nyata di dalam kehidupan kita. Sebab berkat itu telah disediakan oleh Tuhan, sedangkan bagian kita adalah mengambil berkat tersebut. Maukah kita melangkah untuk mengambil berkat itu atau tidak? Ilustrasinya begini, bahwa Tuhan itu telah menyediakan berkat untuk kita semua, tetapi apakah berkat itu kita mau ambil atau tidak? Tentunya sebelum kita menerima berkat itu, Tuhan akan melihat bagaimana kita hidup. Ilustrasinya begini. Satu kali saya pulang kerja, kemudian saya membawakan sebuah semangkok es krim untuk anak saya. Ketika saya sampai di rumah, kemudian saya melihat anak saya sedang mainan di halaman, karena pada waktu itu belum begitu malam, masih sekitar jam 5, dan dia juga belum mandi. Kemudian saya lihat dia sedang bermain di halaman bersama adiknya, mainan sepeda dengan berkeringat dan kotor semua. Ketika saya sampai di rumah, saya bilang, ini papa bawakan es krim. Tetapi saya tidak memberikan dia untuk makan es krim tersebut sebelum dia mencuci tangannya dulu, membersihkan tangannya, baru dia boleh memakan es krim. Saya kira demikian juga dengan berkat Tuhan. Tuhan telah menyediakan berkat untuk kita semua, tetapi sudah layakkah kita menerima berkat tersebut atau belum? Semua ada di dalam diri kita masing-masing. Introspeksilah diri kita, apakah kita sudah layak menerima berkat tersebut atau belum. Bahwa Tuhan sebenarnya telah menyediakan berkat untuk kita semua, tetapi bagaimana berkat itu supaya sampai kepada hidup kita, maka kita harus mengintrospeksi diri. Salah satunya adalah melihat apakah hidup kita sudah benar ataukah belum, dan apakah kita sudah menjalankan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kita. Untuk menjadi pelaku firman diperlukan tindakan iman yang nyata di dalam kehidupan kita. Nah, iman adalah percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Iman di sini tidak hanya mengaku percaya, tetapi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Selama ini kita selalu bilang bahwa kita beriman, tetapi apakah sudah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan 100%? Ataukah kita hanya mengucapkan secara lisan bahwa saya mempercayai Tuhan Yesus, tetapi pada prakteknya kita belum mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Selama kita diam saja dan tidak mau melangkah, sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan berkat yang sudah tersedia di depan mata kita. Melangkah berarti mau melakukan apa yang diperintahkan atau dikehendaki Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, selain kita diberkati oleh Tuhan,
juga kita dapat merasakan nikmat yang luar biasa di dalam hidup kita. Alkitab menegaskan bahwa berkat dan kebahagiaan hanya bisa didapatkan apabila kita mau melakukan firman Tuhan. Konteks bacaan kita adalah diberkatilah orang benar. Yang pertama, untuk mendapatkan berkat Tuhan adalah poin utamanya adalah hidup yang benar. Hidup yang benar seperti apa? Melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan untuk melakukannya itu diperlukan iman, yaitu kepercayaan dan mempercayakan diri atau memberikan diri kepada Tuhan. Yang ketiga adalah untuk bisa menjadi benar selain melakukan firman Tuhan adalah ketaatan. Ketaatan adalah sesuatu sikap yang dapat dilakukan atau sesuatu sikap yang dilakukan secara konsisten, tidak berubah-ubah, tetapi tetap melakukan hal itu terus-menerus. Untuk bisa taat, untuk bisa melakukan firman Tuhan, ada satu poin lagi, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati di sini adalah sikap di mana kita mau untuk diajar, untuk dididik, untuk mengenal akan firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita tidak memiliki kerendahan hati, bagaimana mungkin kita mau untuk diajar dan dididik? Ketika kita memiliki kerendahan hati, maka kita menyadari siapa kita dan bahwa kita ini adalah umat yang telah diselamatkan oleh Allah. Dengan kerendahan hati, kita dapat memiliki sikap bijak di dalam diri dan dapat memposisikan diri kita sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih hebat, dan dapat saling menghargai orang dengan tulus. Kerendahan hati merupakan dasar untuk kita mau belajar dan taat. Jadi untuk dapat hidup benar, selain kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk dapat melakukan firman Tuhan tersebut kita harus taat dan rendah hati. Untuk dapat melakukan semuanya itu dibutuhkan iman atau tindakan iman yang nyata di dalam kehidupan kita. Melakukan firman Tuhan adalah akses utama menuju berkat Tuhan dan untuk dapat menikmati berkat Tuhan tersebut. Kita pasti sanggup asal kita mau dan selalu mengandalkan Roh Kudus, karena dialah yang memberi kemampuan dan kekuatan ekstra menuju kepada ketaatan yang sempurna. Berkat dan kebahagiaan adalah dampak dari sebuah ketaatan. Kira-kira demikianlah firman Tuhan mau ditafsirkan pada malam hari ini. Sekarang bagaimana kita menyikapi hidup kita sehari-hari sebagai kepala keluarga. Berkat ada di atas kepala orang benar. Diberkatilah orang benar. Dengan konteks bacaan ini dapat diartikan bahwa berkat itu hanya dapat dirasakan bagi orang benar. Untuk menjadi benar tadi kita sudah mendengarkan di awal adalah dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu butuh iman, ketaatan dan kerendahan hati. Bahwa kita ini adalah orang berdosa yang sadar dan mengaku bahwa kita ini berdosa dan mencari Tuhan. Maka kita akan menyadari bahwa hidup kita ini adalah semuanya terjadi karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kira-kira bagaimana sekarang kita menyikapi dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai seorang kepala keluarga, hendaklah kita menjadi teladan dalam menjadi pelaku firman Tuhan, baik itu di dalam lingkup keluarga, tempat bekerja, bermasyarakat dan dimanapun kita berada. Sebagai kepala keluarga Kristiani, kita harus memiliki ciri untuk dapat menjadi teladan tersebut. Dan kita harus mencerminkan nilai-nilai kekristenan itu sendiri. Maka hendaklah cara hidup kita harus berdampak
dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan berkat hadir di antara kita, baik itu bagi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Poinnya adalah hidup kita harus berdampak. Cara hidup orang benar yaitu dengan melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan mengajarkan kita dimanapun kita berada harus menjadi contoh dan teladan. Contoh dan teladan ini akhirnya haruslah menimbulkan sebuah dampak. Kita sering mendengar perumpamaan tentang garam dan terang, contoh dan teladan. Tapi pernah nggak kita menyadari bahwa garam dan terang ini, perumpamaan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara garam dan terang ini adalah keduanya sama-sama berdampak. Ketika kita mau memasak, masakan tersebut akan terasa hambar apabila tidak ditambahkan dengan garam. Maka garam yang kita tambahkan dalam masakan itu tadi akan terasa lebih nikmat dan gurih. Inilah dampak dari garam. Begitu juga terang. Ketika berada dalam ruangan gelap, hanya butuh satu lilin, maka cahaya lilin dapat menerangi seisi ruangan. Lilin tersebut berdampak yaitu dengan cahaya yang ada dalam satu ruangan. Garam dan terang sama-sama berdampak dimanapun mereka berada. Hidup orang Kristen haruslah juga demikian. Kita harus berdampak bagi orang-orang sekitar kita. Ketika kita masak untuk satu panci masakan, tidak perlu garam yang begitu banyak, hanya garam yang secukupnya sehingga sudah membuat rasanya pas. Hidup orang Kristen tidak tergantung dari banyak jumlahnya atau sedikit jumlahnya, tetapi bagaimana kita hidup dan berada di lingkungan kita, hendaklah kita harus berdampak positif, mencerminkan nilai-nilai kekristenan di dalam lingkungan kita. Yang kedua, perbedaan garam dan terang. Garam bisa dimakan, lilin tidak bisa dimakan. Bukan demikian. Garam ketika kita masukkan ke dalam sebuah masakan tadi, maka ia akan larut di dalam masakan tersebut dan tidak dapat dilihat lagi. Gak mungkin kita akan menemukan di dalam sayur, oh ini garamnya. Tetapi garam itu sudah larut di dalamnya sehingga tidak bisa ditemukan lagi wujud garamnya, tetapi hanya dapat dirasakan. Sementara cahaya, dia akan tetap selalu berwujud. Baik itu lilin, kita akan tetap lihat cahaya tersebut. Baik itu matahari, kita akan tetap lihat ini cahaya matahari. Baik itu lampu, kita akan tetap lihat ini cahaya lampu. Perbedaan garam dan terang adalah ketika garam sudah berada di dalam satu tempat, sudah menyatu dengan lingkungan di sekitarnya, dia tidak akan nampak. Tetapi cahaya ketika dia berada di satu lingkungannya di tempat dia berada, dia tetap akan terlihat. Kira-kira hidup orang Kristen juga haruslah demikian. Ketika kita berada di dalam lingkungan kita, walaupun tetangga kanan kiri kita tidak mengetahui kita Kristen apa bukan, tetapi kita tetap harus berdampak positif kepada mereka. Sementara untuk lilin diasumsikan di dalam hidup kita adalah dengan simbol, yaitu ketika kita memakai kalung salib, ketika kita pergi ke gereja, ketika kita ada ibadah di rumah, ketika itu ada lukisan Tuhan Yesus, itulah simbol yang nampak bahwa oh orang ini adalah orang Kristen. Tetapi cara hidup kita tidak perlu menunjukkan bahwa saya orang Kristen sehingga saya berbuat baik, tetapi dengan perbuatan dan tindakan itu sudah mencerminkan kekristenan kita. Maka sebagai kepala keluarga, hendaklah kita dapat berdampak dimanapun kita berada, baik di dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan rumah, lingkungan keluarga, maupun itu lingkungan kita bermasyarakat. Hendaklah kita dapat menjadi seperti garam dan terang, baik itu nampak ataupun tidak nampak, semuanya berdampak.
Menjadi garam dan terang, menjadi contoh dan teladan, ini adalah bagian dari firman Tuhan yang harus kita lakukan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti di awal tadi, diberkatilah orang benar. Orang benar adalah orang berdosa yang sadar dan mengaku bahwa ia berdosa dan ia mencari Tuhan. Dan orang tersebut kesukaannya firman Tuhan, melakukan dan merenungkannya siang dan malam. Poinnya adalah orang benar adalah orang yang dapat melakukan atau pelaku firman di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dengan berlaku demikian, maka berkat Tuhan itu ada atau hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Contoh sederhana yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seperti tadi. Jadilah contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadilah garam dan terang, sehingga hidup kita berdampak di dalam lingkungan kita, baik itu di rumah, baik itu di tempat bekerja, maupun dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sebelum saya tutup, siapkah kita menerima berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan? Jika kita siap, maka jadilah pelaku firman Tuhan. Tetaplah hidup menjadi terang di tengah gelap, tetaplah hidup menjadi benar di tengah ketidakbenaran. Taatlah dalam menjalaninya dan selalu belajar rendah hati, sehingga berkat Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Kidung Jemaat 450, bait yang kelima. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini. Di tengah-tengah rutinitas tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, di tengah-tengah rutinitas kesibukan tugas pekerjaan kami masih diberikan waktu untuk rehat sejenak, untuk mendengarkan akan sebagian firman-Mu. Melalui firman-Mu tadi kami diingatkan kembali, hendaklah kami sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang dapat menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Untuk itu kami harus dapat melakukan hidup yang benar. Hidup yang benar adalah dapat mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan diberkati oleh-Mu ya Bapa. Bapa di surga, tapi kami tak mampu untuk melakukan semua ini tanpa tuntunan dan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami semua untuk dapat melakukan semua ini ya Bapa, untuk dapat menjalankan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika Engkau memampukan kami, ketika Engkau menyertai kami, maka kami mampu melakukan semuanya itu. Dan ketika kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi seturut dengan kehendak-Mu, maka kami dapat melakukannya semua itu ya Bapa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Di tengah-tengah situasi perekonomian saat ini, di mana COVID-19 masih kami rasakan ya Bapa, begitu sulit menurut kami dalam menjalani kehidupan ini. Teristimewa tugas tanggung jawab kami untuk mengurus keluarga. Tapi kami percaya dan yakin, ketika Tuhan mampukan kami, maka Engkau senantiasa memberkati segala usaha kami, baik itu pekerjaan kami, usaha yang kami lakukan, dan apapun itu semuanya, sehingga kami boleh melalui situasi sulit ini dengan senantiasa bersyukur
bahwa Tuhan masih memberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami sebagai kepala keluarga. Kami berdoa juga untuk gereja kami GPIB Getsemani Balikpapan, mulai dari Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Lenastin, pelaksana harian Majelis Jemaat, presbiter, komisi-komisi yang ada di dalamnya, karyawan kantor, kostor, dan semua yang terlibat di dalamnya, termasuk pengurus ke-6 Pelkat ya Bapak. Mampukanlah mereka semua menjalani tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah situasi saat ini ya Bapak, untuk tetap senantiasa bersyukur bahwa Tuhan sangat baik di dalam hidup kami. Tuhan masih mampukan kami untuk menjalani tugas tanggung jawab ini. Dan kami percaya semua itu bukan karena hebat dan kuatnya kami, tetapi itu karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Begitu juga kota kami Balikpapan ya Bapak. Kiranya kota ini boleh tetap kondusif, aman dan terkendali, sehingga kami boleh melakukan aktivitas di luar rumah dengan tidak penuh kekhawatiran, tapi kami boleh melakukan aktivitas di luar rumah dengan rasa aman dan nyaman ya Bapak. Bapak berkati juga kota ini, baik dari pemimpin-pemimpinnya, bahkan semua yang terlibat di dalamnya Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa untuk semua anugerah kehidupan yang boleh kami rasakan. Ya Bapa di surga, kami percaya hidup dan masa depan kami semua ada di tangan-Mu. Ketika kami yakini, percayakan dan serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tapi Engkau mampukan kami melewati hidup ini. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau mau sempurnakan doa ini, dan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan Kidung Jemaat 299 bait 1 yang akan mengiringi persembahan kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Kita doakan persembahan kita sekaligus dengan doa berkat. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Melalui ibadah kami pada malam hari ini, kami ingin menyatakan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Melalui pemberian sukarela kami, kiranya pemberian ini boleh berguna bagi pelayanan gereja dan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Kuduskanlah persembahan syukur ini ya Tuhan, sehingga boleh berbau harum dan berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terimalah persembahan syukur kami ini. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kaum bapa sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.